teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indarti, mahasiswa program Profesi Nurse Universitas Airlangga. Setelah sebelumnya kita membahas tentang masalah kesehatan mental halusinasi, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang edukasi keluarga dalam perawatan pasien berduka disfungsional di era pandemi COVID-19. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Indarti. Saya adalah perawat yang merawat Nona S dengan diagnosa medis COVID-19. Setelah sebelumnya kan kedua orang tua Nona S kan meninggal karena COVID-19 juga. Dan berduka Nona S itu kan sangat berlebihan sekali. Kami menyebutnya dengan berduka disfungsional. Maka sebagai keluarga, saya akan mengedukasi Bapak tentang perawatan berduka disfungsional pada pasien tersebut, ya. Akan saya jelaskan ya Pak ya. Di sini pengertian dari berduka. Kehilangan adalah suatu keadaan individu mengalami kehilangan sesuatu yang sebelumnya ada dan dimiliki. Biasanya memiliki orang tua, harta benda, seperti itu ya. Dan berduka adalah reaksi terhadap kehilangan tersebut, yaitu respon emosional normal dan merupakan suatu proses untuk meningkatkan masalah. Kalau berdukanya hanya sesaat atau seminggu karena orang tua kita meninggal kan normal, tapi ini respon berlebihan dari Nona S sehingga kami mendiagnosa Nona S menderita berduka disfungsional. Dan itu sangat berlebihan sekali dan bisa merusak kesehatan Nona S. Di sini berduka dipengaruhi oleh apa saja. Di sini ada dukungan sosial seperti keluarga, teman, keyakinan religius yang kuat. Karena keyakinan kepada Tuhan, maka berduka itu bisa diminimalkan. Juga kesehatan mental yang baik dan banyaknya sumber yang tersedia terkait disfungsi fisik atau psikososial yang dialami. Kalau berduka apa saja, di sini ada fase pengingkaran atau denial. Biasanya pasien mengingkari kalau kedua orang tua itu meninggal. Dia tidak mempercayai kalau orang tuanya meninggal. Terus fase kemarahan atau anger, fase tawar menawar begini, fase depresi, dan fase penerimaan. Ini adalah tahap berduka. Seperti itu. Semua orang pasti mengalaminya, ya. Terus intervensi apa saja pada pasien berduka disfungsional? Di sini untuk intervensi keperawatan pada tahap penyangkalan denial, biasanya pasien kan menyangkal seperti itu kan, tidak percaya kalau orang tuanya meninggal kan. Maka Bapak harus memberi kesempatan pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Biasanya dengan cara seperti mendorong pasien mengungkapkan perasaan atau kehilangan. Kita mendengarkan keluhan pasien, mendengarkan cerita mereka bagaimana berduka atau kehilangan itu. Terus meningkatkan kesadaran pasien secara bertahap tentang kenyataan kehilangan pasien secara emosional. Kita harus mengingatkan kalau memang meninggal dan kita harus menerimanya. Terus mendengarkan pasien dengan penuh pengertian, jangan menghukum dan menghakimi. Terus menjelaskan bahwa sikap pasien sebagai suatu kewajaran pada individu yang mengalami kehilangan. Menangis itu wajar Pak, bila kita kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu. Tapi kalau berlebihan itu merupakan sesuatu yang abnormal. Terus memberikan dukungan secara non-verbal seperti memegang tangan, menepuk bahu, dan merangkul. Dan itu memberikan rasa empati sehingga pasien merasa tenang, ya. Terus menjawab pertanyaan pasien dengan bahasa yang sederhana, jelas dan singkat, dan mengamati dengan cermat respon pasien selama bicara. Sehingga kalau mengamati respon secara cermat, pasien merasa diperhatikan, seperti itu ya Pak ya. Yang kedua yaitu anger, marah dan berduka itu. Biasanya pasien marah, menangis, ingin menghancurkan sesuatu seperti itu ya. Maka sikap kita yaitu memberikan dorongan dan memberi kesempatan pasien untuk mengungkapkan marahnya secara verbal tanpa melawan kemarahannya. Maka kita harus menyadari bahwa perasaan marah adalah ekspresi frustasi dan ketidakberdayaan. Maka sikap kita adalah menerima semua perilaku keluarga akibat kesedihan, biasanya marah dan menangis. Kita
harus bisa menerima, mendengarkan seperti itu ya. Ya. Terus mendengarkan dengan empati, jangan mencela, jangan memarahi pasien, dengarkan saja. Terus membantu pasien memanfaatkan sistem pendukung. Biasanya ada pengajian atau perkumpulan, ada teman-teman, biarkan saja untuk mengatasi marahnya. Nah, sekarang untuk yang ketiga, tahap yang ketiga berduka yaitu tawar menawar. Di sini begini, adalah membantu pasien mengidentifikasi perasaan bersalah dan perasaan takutnya. Biasanya pasien kadang takut, kadang sedih seperti itu. Dan tawar menawar tentang kehilangan orang tua atau harta benda tersebut. Maka sikap kita adalah mengamati perilaku pasien. Kita amati saja. Kalau merugikan dirinya, maka kita harus mendengarkan ya. Terus mendiskusikan bersama pasien tentang perasaan pasien. Kita berbicara secara dari hati ke hati ya. Terus meningkatkan harga diri pasien. Kita harus bisa meningkatkan harga diri pasien dengan mensupportnya, dengan hal-hal yang positif seperti itu Pak ya. Dan mencegah tindakan merusak diri. Bila pasiennya ingin bunuh diri atau merasa harga dirinya rendah, maka kita harus memberikan support kepada pasien. Yang keempat yaitu pada tahap depresi. Di sini pasien mengidentifikasi tingkat depresi dengan resiko merusak diri, membantu pasien mengurangi rasa bersalah. Biasanya pasien merasa bersalah terhadap kehilangan sesuatu atau orang tua, maka pasien tersebut biasanya menyalahkan dirinya sendiri Pak. Seperti itu, maka sikap kita juga harus mengobservasi perilaku pasien tersebut, terutama saudara bapak, dan mendiskusikan perasaan pasien, mencegah tindakan merusak diri, menghargai perasaan, membantu pasien mengidentifikasi dukungan positif, memberi kesempatan pasien mengungkapkan perasaan, dan membahas pikiran yang timbul bersama pasien. Untuk tahap yang terakhir yaitu penerimaan. Biasanya pasien sudah mulai menerima kehilangan sesuatu atau orang yang disayangi seperti itu. Maka biasanya tindakan kita adalah membantu pasien menerima kehilangan yang tidak dapat dihindari dengan cara yang seperti berikut: menyediakan waktu secara teratur untuk mengunjungi pasien kalau di rumah sakit, kalau di rumah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang, mengobrol secara dekat dengan pasien ya Pak ya, dan membantu pasien dan keluarga untuk berbagi rasa. Biasanya seperti itu. Nanti kalau Nona S sudah dipulang ke rumah, Bapak bisa lakukan hal-hal tersebut di rumah. Sudah mengerti Pak? Terima kasih ya.